Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada episode ke-58, kita akan masuk ke dalam renungan ketiga dari rumpun spiritualitas Anawim yang hendak kita bangun sebagai sebuah karakter rohania bagi para adorator sekalian. Pada renungan ketiga ini, saya mengajakmu semua untuk mulai melihat tokoh-tokoh Anawim dalam Perjanjian Baru yang kiranya menjadi contoh bagi kita di dalam membangun pola spiritualitas serupa. Tokoh pertama yang hendak kita dalami pada renungan ini adalah Sakaria. Sakaria kita kenal dari catatan Injil Lukas sebagai seorang imam yang beristrikan Elisabet. Ia termasuk dalam rombongan Imam Abia yang melayani bait suci di Yerusalem. Dan pada kesempatan langka tersebut, Sakaria memperoleh undian untuk melayani tempat tersuci dalam bait Allah, membawa persembahan ukupan, berdiri langsung di depan tabut perjanjian, tempat Yahwe bertakhta di atas kerubim dan serafim. Semua ini merupakan karunia yang besar bagi Sakaria, karena Injil Lukas secara jelas mengatakan bahwa Sakaria adalah orang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sebagai seorang imam yang mendalami perintah-perintah Tuhan yang tertera di dalam hukum Taurat, dan juga pewahyuan-pewahyuan dalam catatan para nabi, Sakaria pasti mengenal kisah penantian orang Israel tentang kedatangan Sang Mesias. Kedatangan Sang Mesias merupakan hari yang dinantikan semua orang Israel, karena merupakan hari pembebasan bagi setiap orang yang merindukan pemenuhan keselamatan bagi bangsa terpilih ini. Maka kesempatan langka itu tidak disia-siakan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelayan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberikan berkat bagi kehidupan di masa depan. Tak terduga dalam pelayanan yang langka tersebut, Sakaria justru bertemu dengan Sang Pencipta yang berbicara melalui malaikatnya. Kepada Sakaria, malaikat itu membawa kabar gembira bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukankah karunia itu yang ditunggu-tunggu oleh Sakaria? Namun karena sudah berusia lanjut, penyampaian malaikat itu disambut dengan keraguan. Dan dalam keraguannya itu, Sakaria sepertinya tidak percaya pada penyelenggaraan ilahi. Di sini kita menemukan satu dilema di dalam penghayatan iman Sakaria. Pada satu sisi, dia ditampilkan sebagai orang yang benar dan hidup tak bercacat menurut hukum-hukum Tuhan. Namun sebagai manusia yang berakal budi, keraguan itu selalu ada. Maka ia memperoleh hukuman. Catatan Injil Lukas menampilkan bahwa hukuman terhadap ketidakpercayaan Sakaria adalah ia menjadi bisu selama istrinya mengandung. Itu berarti kebisuan berlangsung selama 9 bulan. Maka Sakaria tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada orang-orang pengalaman iman yang telah diperolehnya di dalam bait suci Yerusalem, dan siapa yang dikandung istrinya dan apa peranannya di masa depan. Hukuman itu agaknya merupakan satu periode penuh rahmat. Periode ini menjadi periode refleksi bagi Sakaria. Dia pasti menyesali dosa ketidakpercayaannya. Dia memohon ampun dalam diamnya. Ia tidak menggembar-gemborkan siapa yang dikandung istrinya dan apa peranannya di masa depan, karena anak ini
hasil dari janji Tuhan yang hendak memenuhi karya keselamatannya. Dan karunia besar itu akhirnya terungkap ketika Yohanes Pembaptis dilahirkan. Banyak orang yang datang untuk menyampaikan rasa sukacita kepada keluarga yang memperoleh kasih karunia yang begitu besar, menyaksikan sebuah mujizat yang lain. Kelahiran putra Sakaria membawa kesembuhan bagi ayahnya. Sebuah mujizat yang besar, bukan? Dan pergolakan hati Sakaria selama 9 bulan, pertobatan dan gerak batinnya terungkap dalam nyanyian pujian Sakaria yang mencerminkan batin seorang Anawim yang dimurnikan. Mari kita membacanya dari Injil Lukas bab 1 ayat 68 sampai 70. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Madah Sakaria ini biasa didoakan dalam ibadat pagi, yang mengungkapkan iman Sakaria yang telah dibaharui. Ia telah mengalami pergolakan, ia telah menyesali dosanya. Imannya sebagai orang yang percaya akan pemenuhan keselamatan dipulihkan. Maka yang diungkapkan pertama adalah sukacita akan datangnya Sang Penebus. Barulah ia menampilkan kegembiraan karena kelahiran anaknya. Seorang Anawim sejati bukanlah seorang yang tak pernah mengalami kejatuhan dalam dosa. Namun kerendahan hati telah memurnikan martabat imannya itu, sehingga ia menemukan kembali sukacita dalam penantiannya, dan sukacita itu menjadi sempurna karena pemenuhan keselamatan ada di depan mata. Inilah contoh bagi kita sekalian, apa artinya berharap akan kedatangan Tuhan. Iman kita mengajarkan bahwa Kristus akan datang kembali. Maka kita pun harus bersiap siaga, karena kedatangan Tuhan itu laksana pencuri di malam hari. Namun, ketika kita mengalami kejatuhan, hendaklah kita menumbuhkan kembali harapan. Ketika kita melakukan dosa, hendaklah kita kembali melalui pertobatan. Dan terutama, hendaklah kita selalu mengungkapkan sukacita kita dalam iman akan Yesus Kristus, yang memberi kita peranan untuk menjadi pewartanya. Tuhan Yesus Kristus, Sakaria telah mengungkapkan sukacita akan kedatangan-Mu, dan bahwa putranya Yohanes akan menjadi pewarta yang mendahului-Mu. Doronglah kami untuk belajar rendah hati dan mau bertobat dari dosa kami,
sehingga kami pun memperoleh karunia besar yang menghantar kami untuk mengalami sukacita sejati dalam pertemuan dengan Engkau. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.